Salam alaihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Siapa manusia pertama? Saudara, Anda kalau ditanya siapa manusia pertama? Adam, Pak. Mudah ya? Mudah. Tapi yang mudah ini dibikin sulit loh. Ya, gara-gara Anda blunder, bingung mencari tahu siapa istrinya Kain. Kain adalah anak dari Adam. Karena Anda tidak tahu siapa istrinya Kain, maka blunder. Manusia pertama bukan Adam. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Adam itu manusia pertama sebagai makhluk. Kalau namanya makhluk itu punya tubuh, punya nyawa, punya nafas hidup dan punya roh. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Adam itu tubuhnya dibentuk dari debu. Kemudian rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang laki-laki. Kemudian nafasnya dihembuskan oleh Allah sehingga menjadi hidup dan jadilah makhluk hidup. Itu sebabnya manusia itu ada tubuh, ada jiwa atau nyawa, dan ada roh. Itu Adam. Kalau Eva atau Hawa, ya modalnya dari tulang rusuk Adam, Kejadian 2 ayat 22 ya. Lalu dari tulang rusuk inilah dihembus nafas, kemudian rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27, diambil yang cewek, maka jadilah Eva atau Hawa itu cewek. Bagaimana dengan kita generasi selanjutnya ya? Kita ini tubuhnya dibentuk dari hasil perkawinan persetubuhan suami dan istri. Lalu rohnya diambil tetap dari Kejadian 1 ayat 27, pilihannya ada laki, ada perempuan. Makanya kalau lahir ya pilihannya cuma 2, kalau enggak laki ya perempuan. Lalu kapan nafas hidup atau jiwa itu muncul? Ketika kita lahir lalu kita nangis oek sebab paru-parunya mulai berfungsi. Jadi semua kita yang lahir pasti punya tubuh, punya jiwa atau nyawa, dan punya roh. Tubuh dan nyawa kalau mati maka itu hancur, nanti jadi debu lagi ya. Tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakannya ya, entah mau ditaruh di Firdaus atau ditaruh di alam maut. Baik. Lalu kenapa jawaban yang mudah siapa manusia pertama Adam kok jadi sulit? Sebab pada bingung siapa istri Kain. Ya, Kain menikah dengan istrinya. Nah itu ya. Lalu siapa istri Kain? Maka mulailah blunder ya, mencari-cari. Kejadian 1 ayat 27, diciptakan manusia menurut gambar Allah ya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lalu ayat 28 diberi perintah untuk beranak cucu. Kalau Anda tidak paham, maka Anda akan berpikir Kejadian 1 ayat 7 itulah penciptaan manusia rame-rame. Ada laki-laki, ada perempuan, lalu diberi perintah beranak cucu. Salah. Itu adalah roh laki-laki, roh perempuan, maka dicipta menurut gambar Allah. Kalau laki-laki, kalau manusia yang namanya makhluk hidup itu dibentuk Kejadian 2 ayat 7. Kalau Kejadian 1 ayat 27 itu roh, ada roh laki-laki, ada roh perempuan, ada nafsu, diberi perintah untuk beranak cucu. Sedangkan kalau makhluk hidup itu dibentuk Kejadian 2 ayat 7, ada fisik, ada nyawa, dan ada roh ya. Karena blunder inilah lalu mereka berpikir, siapakah istri Kain? Ya istri Kain salah satu dari
yang perempuan diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 27 itu kan ada laki ada perempuan. Salah ya. Lalu yang benar gimana? Yang benar adalah Kejadian 5 ayat 4. Abraham itu punya anak laki-laki, lelaki dan perempuan ya. Artinya anak perempuannya juga tidak cuma satu. Terus kira-kira urutannya gimana, Pak? Urutannya adalah yang anak pertama adalah Kain. Terus anak kedua Habil, salah. Anak kedua perempuan. Anak ketiga perempuan lagi. Baru anak keempat Habil. Ketika sudah berumur 130 tahun punya anak kelima yaitu Set. Saya ulang, anak Adam, anak pertama itu Kain, anak kedua itu perempuan, enggak disebut namanya, anak ketiga itu perempuan lagi, enggak disebut namanya, anak keempat adalah Habil, anak kelima adalah Set. Maka dari itu Kain mudah banget membunuh Habil. Kain itu anak pertama, Habil itu anak keempat, minimal selisih umurnya 40 tahun. Ya, ketika Habil sudah mulai melakukan persembahan ya kira-kira umur 16-17, maka Kain itu sudah berumur 50. Waktu itu umur 50 itu masih kuat ya. Lalu dibunuhlah Habil ini oleh Kain. Mudah banget, mudah wong selisih umurnya 40 tahun kok. Dibujuk dia nggak tahu, yuk kita main yuk, main ke ladang yuk, nggak taunya dibunuh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah istri Kain? Salah satu dari adik kandungnya sendiri. Ya, kemungkinan besar ya adik kandung ketiga. Kan pertama itu Kain, kedua perempuan, ketiga perempuan, mau pakai adik kandung kedua juga bisa juga ya. Yang jelas Kain menikah dengan adik kandung sendiri ya, perkawinan incest ya. Tidak mungkin mengambil dari Kejadian 1 ayat 27 itu masih roh, belum fisik, belum makhluk hidup. Ingat Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 27 yang ada laki-laki ada perempuan itu belum makhluk hidup, itu baru roh. Roh ini diberi perintah beranak cucu, makanya laki-laki ketemu sama cewek itu pasti punya nafsu. Ya, banyak orang mengira yang birahi itu laki-laki ke perempuan, tapi Alkitab justru menulis yang birahi itu perempuan ke laki-laki, ya. Jangan suka kebalik ya, yang meledak-ledak birahinya itu justru perempuan. Yang benar Pak, Anda aja nggak tahu. Laki-laki itu cuman banyak bicara doang, tapi sebenarnya nafsu birahinya yang meledak-ledak itu justru si perempuan. Ada di mana ya? Ada di Kejadian pasal 3 itu ketika wanita itu dihukum sama Allah, maka kamu akan melahirkan kesakitan dan kamu akan birahi ke suamimu dan kamu akan tunduk atau apa di bawah suamimu gitu. Ya. Oke, jadi clear, istrinya Kain adalah dari adik kandungnya sendiri. Bisa adik kandung kedua, tapi lebih cenderung ke adik kandung ketiga ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, siapa manusia pertama? Adam. Hal yang mudah ini jangan dipersulit gara-gara Anda tidak tahu siapa istri Kain. Lalu Anda pikir manusia pertama itu sebelum Adam sudah ada. Kejadian 1 ayat 27. Salah. Kejadian 1 ayat 27 itu belum makhluk hidup, baru roh. Padat, singkat, dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya semuanya pada pinter di atas rata-rata ya. Ikut daftar melalui nomor-nomor yang ada. Tanggal 9 Oktober saya ke Surabaya. Yang mau baptisan di daerah Surabaya, yang mau dialog, bahkan yang mau debat pun silahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, yang benar, yang maha kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.